Oke, selamat siang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut aja ya untuk praktikumnya. Oke, materinya sudah saya share ya. Ini. Oke. Oke. Kita masuk ke DML bagian 2. Oke, jadi ada beberapa perintah. Yang pertama itu menampilkan nama lain pakai as ya, nama lain dari kolom, select nama kolom, nama as, nama kolom baru dari tabel. Ya. Oke, ini contohnya. Kemudian menampilkan beberapa tabel, yaitu select bintang form nama tabel. Jadi menggabungkan beberapa tabel, nama tabel 1, nama tabel 2 sampai tabel N ya. Atau ini juga boleh ya. Nah, oke, seperti ini. Select nama kolom, nama aliasnya. Jadi kalau mau ngecek ya, mau ngecek di alias itu bukan merubah tapi nama lain gitu ya. Oke, kemudian ada berapa untuk query ya, perintah query ada in, nanti ada like, ada order by, ada between ya. Oke, kalau yang dia in yaitu fungsinya untuk keberadaan, mengetahui keberadaan ya, keberadaan dari data tersebut. Jadi sebenarnya ada dua cara, select bintang form, nama kolom where, tadi select bintang form, nama tabel where, nama kolom in, baru select nama kolom dari tabel, gitu ya. Nah ini menampilkan data yang ada di tabel dan kolom tabelnya, tabel jenis, tabel dan kolom jenis dan tabelnya film, gitu ya. Nah atau ya, oke, bisa seperti ini, select bintang form, nama tabel, misalnya tabelnya itu jenis film. Nama kolom jenis in, misalnya action misalnya dan komedi. Ini juga bisa ya. Ini nanti akan muncul, ada nggak data jenis film action dan komedi di tabel jenis film, atau bentuknya segini ya, menampilkan semua data ada apa enggak di tabel dan kolom jenis dan film. Oke, kemudian ini ya kebalikannya, padaannya tidak ada ya, not in dan not exist itu sama ya, tapi orang banyak pakai in dan not in. Oke, kemudian nah ini operator ini ya, ini menghasilkan kebenaran. Jadi seperti perbandingan ya, gaji lebih besar dari itu ya, apa gitu ya, bisa boleh seperti ini. Oke, jadi menampilkan dari tabel jenis film di mana harganya lebih besar dari yang ada di tabel harga ya, lebih besar dari tabel harga di tabel jenis film. Jadi membandingkan semua lebih besar di tabel jenis film kolom harga. Oke, ini lebih besar sama dengan ya semuanya. Oke, kemudian order by itu untuk
mengurutkan datanya bisa ascending dan descending. Ya, ascending itu dari terkecil ke terbesar, descending terbesar ke terkecil. Ya, tinggal disingkat aja AST atau DSC. Ya, oke. Kemudian kalau untuk distinct itu menghilangkan duplikasi, ya. Misalnya ada beberapa duplikasi nama atau kota, maka tinggal select ya yang double. Menghilangkannya pakai select distinct, nama kolomnya apa, form nama tabelnya apa, ya, menghilangkan duplikasi. Kemudian ini yang intersect dan accept, ya, accept. Ya, ini yang menggabungkan hasil query. Jadi misalnya menggabungkan misalnya nama kolomnya jenis, ya, kemudian action, ya, dengan horror, gitu ya. Jadi menampilkan kolom jenis dan judul dari tabel film di mana yang jenisnya access dan horror, gitu ya. Oke, nah atau ini juga bisa dipakai between, ya, sama dengan between. Jadi seperti ini, jadi hampir sama seperti between. Nih, ya, jadi select bintang from nama tabel where, masukkan kolomnya di antara misalnya ini sama ini, nanti dia muncul di antaranya, gitu ya. Jadi data ada dari dua data, menampilkan di antara dua data, ya, ya, oke, gitu ya. Jadi boleh pakai ini. Nah, ini juga menggabungkan hampir sama tadi, menggabungkan yaitu select bintang form nama tabel, tapi dia pakai accept, ya, select bintang form nama tabel kedua. Kalau saya sering pakai yang ini, select bintang form nama tabel tabel satunya misalnya mahasiswa bagi dosen. Saya select bintang from nama tabel 1 dan dosen. Nah, saya biasanya pakai ini, gitu ya. Jadi menantikan menggabungkan antar berapa tabel. Atau kalian boleh pakai accept di, ya. Jadi ini tabel 1, accept tabel kedua. Oke. Oke, ini in. Nah, yang terakhir like. Kalau like dia biasanya untuk apa ya, apa namanya, apa, pakai pola, ya, pola. Nah, polanya ini ada yang di awal, di tengah, dan di akhir. Nah, kalau dia pakai persen. Kalau dia polanya itu angka dulu, karakter, ya, baru persen, berarti polanya itu di awal. Ya, jadi pencariannya di awal. Berarti mencarinya huruf P, ya, huruf P. Kalau dia persen, baru karakter di antara persen, ya, itu berarti di tengah. Kalau dia persennya dulu, polanya persennya dulu, baru karakter, pakai tanda petik, ya. Oke. Nah, berarti di akhir, ya. Jadi mencari pola, menentukan pencarian, ya. Nah, nanti polanya bisa di awal, di tengah, dan di akhir. Jangan lupa persennya, pakai persen. Oke. Nah, ini distinct, ya. Nampilkan datanya. Limit yang dia yang mahasiswa, untuk menantikan urutannya 3, ya, urutan 3. Ini keberadaannya, datanya. Oke, untuk prakteknya, oke, kita masuk.
Oke. Kemudian ke SQL. SQL urut P. Nah, kalau sudah lihat yang pertama, buatlah tabel, ya, buat tabel. Tabel pegawai. Jadi gunakan aja database yang mau kalian pakai. Saya coba show database. Oke, saya coba menggunakan latihan 2 database-nya. Use latihan 2. Latihan 2. Oke, ini ya, sudah berubah. Oke, yang pertama buat tabel. Create table. Nama tabel pegawai. Oke, masukkan ID pegawai. Baca char 6. Kemudian nama depan. Char 20. Kemudian nama belakang. Pacar 20. Kemudian email pacar 20. Kemudian telepon pacar 20. Kemudian tanggal kontrak date, ID job pacar 10. Kemudian gaji in 8. Kemudian tunjangan in 8. ID manager char 6. ID departemen char 4. Kita cek ya, create table, nama tabel, ID pegawai, nama depan, nama belakang, email, telepon, tanggal kontrak, ID job, gaji, tunjangan, ID manager, ID departemen. Oke. Udah, titik koma. Oke, sudah. Kemudian show table. Kita cek. Oke, sudah masuk ya. Itu poin pertama. Kemudian isikan tabelnya minimal 5 ya. Kita deskripsikan pegawai, nama tabelnya biar kita inputkan datanya. Lihat untuk menginputkan contohnya di pertemuan keempat ya. Insert into nama tabel pegawai, lalu masukkan datanya. Satu misalnya ya. Nanti kalau mau kalian modifikasi silakan ya. Yang penting sesuai dengan kerangkanya seperti ini. Nama depan, kemudian email, kemudian telepon, kemudian tanggal kontrak,
2021 01. Kemudian ID job 01, gaji 40 juta. Kemudian tunjangan 100. Kemudian ID manager 1. Karena ini A1. Oke, ya. Nama, jadi nama belakang, email, telepon, kemudian tanggal kontrak, ID job, gaji, tunjangan, ID manager, dan ID customer. Oke, sudah masuk. Nah, kita buat lagi, tambahkan. Yang nanti kalian buat itu 5 record ya, atau datanya. Tinggal diganti aja. Ini kan sudah betul, tinggal kalian ganti aja. Oke. Satu misalnya ya. Oke, ya, satu lagi kita saya coba 3. Kita ganti. Oke ya. Kemudian tampilkan semua kolom di tabel ya, menampilkan semua kolom. Select bintang form. Oke, jadi ini nanti buat sampai 5, ini poin ke B ke A ya. Ke A, select bintang form, ini yang B. Form pegawai. Oke, udah ini hasilnya. Ya. Ini hasilnya untuk yang poin B. Kemudian yang C. Yang C, tampilkan kolom ID pegawai. Select, menampilkan kolom. Select ID pegawai. Baik, nama belakang. Dan gaji. Di front tabelnya pegawai. Oke, sudah muncul ya. Poin C. Kemudian masuk ke poin D, tampilkan kolom ID pegawai, nama belakang, gaji, tunjangan, dan sebuah kolom baru, yaitu tunjangan ditambah gaji yang berisi tunjangan dan gaji. Oke, kita pakai jumlah tunjangan dan gaji. Kita tambahkan alter table. Ini di poin di pertemuan kedua. Table, nama tabelnya pegawai. Add, masukkan jumlah tunjangan gaji, ya, pacar, pacar 20.
Oke, sudah. Nah, deskripsinya pegawai sudah bertambah ya. Pegawai. Ini ya. Kalau kita select, sudah bertambah ya jumlah gaji. Belum kita inputkan. Nah, sekarang kita tampilkan select ID pegawai, kemudian nama belakang, kemudian gaji, tunjangan, dan tunjangan, jumlah tunjangan, jumlah tunjangan gaji, ya tunjangan gaji, tabel pegawai. Oke, jumlah ini apa ya? Jumlah. Maksudnya. Baiklah, terima kasih. Jumlah tunjangan. Oke, ini hasilnya ya. Poin B. Nah, kemudian tampilkan kolom ID pegawai, nama belakang, gaji, tunjangannya ya. Oke, ini ya. Ini tadi kita tambahkan. Kemudian ini E-nya ya. Jumlah tunjangan dalam gaji. Total pendapatan. Oh, harusnya tadi total pendapatannya. Oke, total menggunakan alias. Oke, kita buat alias. Ya, nama lain dari tunjangan yaitu total pendapatan. Select nama kolom lama, nama kolom lamanya tunjangan, jumlah tunjangan, jumlah tunjangan gaji, pas total pendapatan from tabelnya apa? Tabelnya apa? Jadi nama lain. Ya, tunjangan jumlahnya, jumlah TNJ. Oke, ini ya nama lainnya, gitu ya, nama lain dari tunjangan gaji. Oke, untuk F, untuk pegawai yang ber-ID. Jadi karena saya buat tadi 1 dan 2, jadi sesuaikan dengan data kalian ya. Ubah ID manajernya menjadi all. Ya, ID manajernya mengubah menjadi all. Ini pakai ya. Jadi kita pakai ini agar pakai all. Aja. Oke, select bintang from ID manager, select bintang from pegawai, pegawai, nama kolomnya itu ID pegawai, di pegawai lebih besar sama dengan A,
Nih, nih, Gisa. Oke. Ini select bintang. Jadi pegawai di pegawai from pegawai. Nih ya. Semua lebih besar semua. Atau kalau mau diapain, diubah. Update. Update nama tabel. Update nama tabelnya pegawai. Set. Nama kolomnya ID manager. Sama dengan all. Okay. ID manager. Yang khusus ID pegawainya 1. Update nama tabel chat tadi sama dengan tanda petiknya lupa. Jadi pegawai. Oke, ini ya. Terus kedua. Oke, kalau sudah kita tampilkan. Oke, nah ini hasilnya.
Ibu, maaf sebelumnya Ibu. Mic Ibu emang Ibu matikan atau Sorry. Dari tadi nggak dengar? enggak Enggak, Bu? Bu. Dari tadi, Bu. Oke. Sampai yang mana tadi? Dari perintah disting, Bu. Oh, Moodnya. disting. Sebentar. Disting. Oke. Disting itu sama berapa ya? Disting ini ya. Nah, select disting ID ini jadi nomor itu di ini. Jadi duplikasi di G ya, duplikasi ID manager ya. Jadi menampilkan datanya supaya tidak sama apa saja ID manajernya. Kalau itu kan ada 3 berarti dia muncul. Ya, jadi yang ada di ID manager yaitu all dan 001 gitu ya. Nah, kemudian ini hasilnya yang G, yang H yaitu pakai between ya, pakai between G. Jadi menantikan data pegawai yang gajinya di antara 1 juta sampai 1.750.000 sampai dengan 1.250.000. Nah, karena data saya nggak ada, saya sesuaikan nanti dengan data saya. Nanti kalau kalian apa, sesuaikan dengan data yang kalian inputkan, gitu ya. Yang modifikasi saja. Oke, ini ya. Nanti kalau yang pertama kan kosong nih, empty ya, karena tidak ada, saya sesuaikan dengan yang di modul. Kalau yang ada, maka akan muncul, gitu ya. Nah, kemudian yang I menampilkan tampilkan tabel pegawai yang berdasarkan berurutan nama belakangnya kolomnya nama belakang yaitu dari A ke Z. Jadi pakai order by, pakai ascending ya. Select bintang from ya, nama tabelnya pegawai. Oke, kemudian order by, nama kolomnya yaitu nama belakang itu secara ascending. Select bintang form, nama tabel order by, nama belakang ascending. Oke. Jadi dia nama belakangnya dari terkecil ke terbesar. Ya, ini hasil yang ini. Nah, yang untuk yang Z yaitu kita balik nama depannya Z ke A pakai descending, nama depan. Oke, saya ganti nama depan. Nama depan. Descending. Nama depan. Ini ya, jadi dia terbesar ke terkecil. Tadi kan yang apa, nama belakangnya terkecil terbesar, nama belakang, nama depan terbesar ke terkecil. Ini hasilnya. Oke, kemudian buat operator untuk tambahan, terserah mau pakai kolom yang mana. Di sini tadi sudah ada, misalnya saya pakai misalnya di departemen ya. Di departemen atau saya buat nama belakang nama belakang ya. Boleh di angka, boleh karakter. Nama belakang yaitu di antara Ondo dan Sa. Nama belakang. Nama belakang. Between-nya lupa. Between. Select bintang form, nama tabel, pegawai, web, nama nama belakang, web, belakang, between. Oke, ini ya.
Oke, di antara ondel dan jas. Oke. Kemudian yang jadi nanti kalian pakai aja mau gunakan apa pakai kolom yang mana ya. Kemudian yang terakhir pakai like, kemudian in. Oke, select bintang from pegawai.